Artis peran Rizky Bilar mengingatkan istrinya, Lesti Kejora, agar mengerem biaya belanja pakaian putranya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Hal itu diungkap Bilar saat berlibur ke kampung Lesti Kejora di Cianjur, Jawa Barat. Kan bundanya enggak boleh shopping dulu sama papanya, soalnya bundanya abis diceramahin tadi, ujar Lesti kepada Bilar dikutip dari kanal YouTube Leslar Entertainment, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Bilar lalu menasihati Lesti, jangan dibilang gitu, jangan dibilang enggak dibolehin. Dibolehin, tapi, ya jangan kalap, jawab Bilar. Bilar berharap Lesti jangan terlalu sering berbelanja pakaian untuk anaknya. Beli tuh sebulan berapa, dibatasi, dikasih limit, bulan depan lagi beli. Jangan hari ini belanja, besok belanja lagi, janganlah, ucap Bilar, dibatasi, hari ini misalnya berapa, oh bulan depan lagi, lanjutnya. Bilar berpendapat bahwa pakaian Muhammad Leslar yang dibeli Lesti pastinya tidak bertahan lama seiring putranya bertumbuh besar, karena kan ini, pakaian abang enggak dipakai buat selamanya. Iya kan? Kecuali kamu, kalau kamu silakan, apa saja kamu beli, toh kamu pakai bisa selamanya kan, tutur Bilar, kalau dia enggak terpakai lagi buat siapa? Tanya adeknya, jawab Lesti dengan nada kelakar. Di kampung halaman Lesti, untuk pertama kalinya Bilar mengajak Lesti dan putranya pergi makan bakso mengendarai sepeda motor. Kebahagiaan terpancar di wajah keluarga kecil ini. Jauh sebelum terkenal sebagai ayah pesohor, Endang Mulyana pernah bekerja apa saja mulai tukang kebun hingga penjaga toko. Kini Endang Mulyana dipuji banyak warganet atau netizen karena sukses mengembangkan bakat putrinya hingga menjadi penyanyi terkenal. Iya, belum lama ini, ayah pedangdut Lesti Kejora, Endang Mulyana, mengungkap cerita mengejutkan, dirinya ternyata pernah bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Tamara Bleszinski. Di situ, saya masih tukang kebun, kata Endang Mulyana saat ditemui wartawan di rumahnya di Tangerang, Banten. Ia menceritakan, saat itu ia masih berusia 13 tahun dan bekerja di rumah Paman Tamara. Di tahun 1982, waktu ada bencana Galunggung, saya sudah mulai bekerja sama orang Manado, pensiunan jenderal kalau enggak salah, nah, keponakannya itu Tamara Bleszinski, tutur Endang. Selama beberapa tahun bekerja di sana, Endang mengaku cukup akrab dengan Tamara hingga bermain badminton bersama. Saya di situ masih umur 13 tahun. Sama Tamara pernah main badminton. Karena ada sepupunya juga suka main badminton sama saya, ujarnya. Tak hanya di rumah Tamara, Endang berseloroh dirinya dulu menggeluti banyak pekerjaan. Namanya saya pengembara, segala pekerjaan sudah saya kerjakan. Pegawai toko, pernah kerja di orang Kanada, sampai lari, pokoknya hampir keliling dunia saya, ucapnya. Masa lalu yang sulit dan keras itu ternyata mengantarkan Lesti Kejora ke jalan kesuksesannya. Putri Endang yang kini berusia 22 tahun itu terpilih sebagai pemenang pencarian penyanyi dangdut populer The Academy. Sejak saat itu, Lesti Kejora pun sering dipanggil ke berbagai stasiun televisi untuk manggung. Lesti juga dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses di beberapa bisnisnya, antara lain, Purnama Beauty hingga Lesti Daily. Endang Mulyana membongkar masa lalu pasangan aktor Rizky Bilar ketika masih berusia anak-anak. Saat itu, Lesti Kejora yang masih duduk di kelas 2 bangku sekolah dasar, SD, sudah berani tampil di atas panggung untuk bernyanyi kendati masih polos dan memiliki gigi yang ompong. Kelas 2 SD masih ompong berani naik panggung, kata Endang Mulyana, melihat anaknya percaya diri dan memiliki suara yang bagus. Endang menilai bahwa Lesti Kejora memang memiliki bakat sebagai seorang penyanyi. Demi menyalurkan bakatnya sebagai penyanyi, Endang Mulyana bersedia untuk menahan rasa malunya dan meminta kepada pihak hajatan agar Lesti Kejora diizinkan untuk bernyanyi. Saya karena kan tahu nih anak ada bakat juga, bisa dibilang saya orang tua yang enggak tahu malu juga, enggak mikirkan malu dan gengsi bagaimana, karena saya inginnya anak saya bisa berkembang dan dia itu bisa menyalurkan bakatnya, ujar dia. Saat itu, ketika artis panggung beristirahat, Endang Mulyana meminta kepada pemilik hajatan agar Lesti Kejora diizinkan untuk bernyanyi, dan saya sampai ngantar-ngantar misalnya ada orang hajat di situ nanggap, pakai, dangdut misalnya, hiburan atau apa saya bawa anak saya ke panggung itu sampai nunggu waktu istirahatnya para artis panggung itu nyanyi, tutur Endang. Setelah istirahat, saya baru naikin anak saya, bahkan setelah artis panggung itu selesai beristirahat,
Endang Mulyana kembali melobi si pemilik hajatan agar Lesti Kejora tetap diizinkan berada di atas panggung walau hanya menyanyikan satu buah lagu. Pas mau mulai lagi, tolong anak saya mau menyumbangkan lagu itu, saya sudah menghilangkan rasa malu di situ, ujar Endang. Berkat kegigihan dan pengorbanan sang ayah, Lesti Kejora mulai dikenal sebagai pedangdut cilik di kampungnya. Ketika Lesti Kejora sudah beranjak ke kelas 3 SD, nama tunangan Rizky Bilar itu sudah mulai diincar para pemain musik untuk mengisi sebuah hajatan. Bahkan, Lesti Kejora juga diberikan fee, upah, setelah manggung kendati masih belum seberapa. Hanya saja, bagi Endang yang terpenting adalah buah hatinya itu bisa menyalurkan bakat. Kalau sudah kelas 3 SD, Dedek sudah diincar pemain organ kalau di kampung itu. Walaupun sudah ada bayaran masih minim waktu itu, kata Endang bercerita. Tapi enggak apa-apa, bagi saya yang penting bisa menyalurkan bakatnya. Sementara itu di bidang akademik, Lesti Kejora juga tidak kalah bersaing dengan temannya. Pedangdut berusia 21 tahun itu pernah menjadi atlet olahraga voli di sekolahnya. Dia itu pendidikan alhamdulillah kepakai juga olahraganya terutama voli, karena kekar juga badannya waktu SD, cetus Endang. Kelas 3-4 itu dia sudah ikutan voli, ikutan porseni. Endang juga menjelaskan, kegemaran putrinya untuk bernyanyi dari panggung ke panggung juga tidak mengganggu pendidikannya. Hal itu disebabkan karena pelantun lagu Bawa Aku ke Penghulu itu hanya manggung pada sore atau malam hari dan saat libur sekolah. Jika terpaksa dilakukan pada hari biasa, maka Endang Mulyana meminta izin ke pihak sekolah agar Lesti Kejora bisa manggung. Kalau belajar alhamdulillah, karena kita ambil panggungnya kalau enggak yang sore, atau yang malam pas hari libur kebanyakannya, tutur Lesti Kejora. Tapi kalau ada yang memaksakan, karena hajatannya enggak bisa diundur, harus ini, misalnya, otomatis kita harus izin ke sekolah, kadang-kadang pelajarannya dikasih ke besoknya. Kegemaran Lesti Kejora untuk bernyanyi di atas panggung diapresiasi penuh oleh sang ayah. Bahkan, ketika Lesti Kejora sedang sakit, dirinya enggan untuk membatalkannya dan tetap memilih untuk bernyanyi. Hanya saja, setelah selesai manggung, Endang Mulyana harus membawa Lesti Kejora untuk diperiksa ke dokter. Pernah dia itu sakit waktu diantar pas manggung. Dia sakit tapi enggak memperlihatkan sakitnya sampai abis manggung dia dibawa ke dokter. Pungkas